Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asgaf, MPN 2022-10292. Di sini saya akan menjelaskan analisa laporan keuangan dimulai dari saudara saya di sebelah kiri. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Fadli, NPM 2022-10255. Kami di sini akan menjelaskan masing-masing dari laporan keuangan PT Angin Ribut. Pertama-tama saya akan membacakan susunan laporan neraca. Di sini neraca memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini per 31 Desember 2023, laporan ini menunjukkan total aset, kewajiban dan ekuitas. Total aset PT Angin Ribut adalah 750 juta, terdiri dari aset lancar sebesar 450 juta, termasuk kas, piutang usaha, dan persediaan. Ini mencerminkan sumber daya yang bisa segera digunakan atau dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka pendek. Aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar 300 juta, yaitu aset jangka panjang seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Kewajiban total aset adalah 180 juta yang terdiri dari utang usaha sebesar 80 juta, yaitu utang jangka pendek yang harus dibayar perusahaan kepada pemasok. Pinjaman jangka panjang sebesar 100 juta, yaitu utang yang memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Total ekuitas perusahaan adalah 570 juta, mencerminkan kekayaan bersih pemilik perusahaan yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Secara keseluruhan, neraca menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang lebih besar daripada kewajibannya, yang berarti perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Baik, dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan rugi laba. Comment statement laporan rugi laba menggambarkan performa keuangan perusahaan selama periode tertentu, dalam hal selama tahun 2023, dan mencerminkan pendapatan serta beban perusahaan. Pendapatan penjualan PT Angin Ribut memperoleh pendapatan sebesar 800 juta dari penjualan peralatan rumah tangga. Beban pokok sebesar 400 juta, menunjukkan biaya dikeluarkan untuk produksi barang yang dijual. Setelah dikurangi beban ini, laba kotor yang dihasilkan adalah 400 juta. Beban operasional 200 juta, merupakan biaya yang terkait aktivitas dan operasi sehari-hari seperti gaji, sewa, utilitas, sehingga laba operasional perusahaan adalah 200 juta. Beban bunga sebesar 20 juta adalah biaya terkait pinjaman jangka panjang. Pajak penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar 30 juta. Perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 150 juta untuk per tahun 2023. Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dengan cukup efisien dan menghasilkan laba bersih yang signifikan dan pendapatan. Di sini saya akan melanjutkan saudara di sebelah kanan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman Fadil, 2022-10260. Saya akan melanjutkan laporan arus kas. Laporan arus kas mencapai arus masuk dan keluar kas perusahaan selama tahun 2023. Ini memberikan informasi mengenai likuiditas perusahaan dan sumber arus kas yang utama. Arus kas aktivitas operasi PT Angin Ribut menghasilkan arus kas sebesar 300 juta dari operasi bisnisnya, yang merupakan sinyal bahwa operasinya menghasilkan cukup uang tunai untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas keluar sebesar 100 juta dari aktivitas investasi yang mungkin digunakan untuk pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang. Arus kas ini pendanaan perusahaan mendapatkan arus kas masuk sebesar 50 juta dari aktivitas perusahaan yang berasal dari pinjaman atau penerbitan saham. Kenaikan bersih kas secara keseluruhan, arus kas bersih bertambah sebesar 250 juta, menunjukkan adanya peningkatan likuiditas perusahaan.
Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional meskipun ada pengeluaran untuk investasi. Laporan perubahan likuiditas. Laporan ini menunjukkan bahwa perubahan pada likuiditas pemegang saham selama tahun 2023 saldo awal likuiditas adalah 270 juta. Laba bersih yang dihasilkan selama tahun 2023 adalah 220. Dividen yang dibayarkan sebesar 20 juta mengurangi saldo ekuitas karena ini alasan pembayaran kepada pemegang saham. Saldo akhir ekuitas setelah semua perubahan adalah 470. Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengolasikan sebagian laba untuk membayar dividen kepada pemegang saham, tetapi sebagian besar laba ditahan untuk memperkuat ekuitas perusahaan. Kesimpulannya, laporan-laporan yang menunjukkan bahwa PT Angin Ribut berada dalam kondisi keuangan yang baik. Perusahaan ini berhasil menghasilkan laba bersih yang signifikan, memiliki arus kas operasional yang positif, dan ekuitas yang meningkat dan mencerminkan bahwa perusahaan mampu mengelola aktivitas operasional dengan baik serta memanfaatkan pendanaan dan investasi dan mendukung pertumbuhan di masa depan. Baik, terima kasih sebelumnya atas presentasi ini. Saya atas nama Muhammad Asgab mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.